Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu keluar di jalan Allah. Darabtum itu maknanya kemarin ya, menghunduskan pedang, perang mengelawan orang kafir, itu juga menggunakan kata darabtum. Bepergian, dorobai sebenarnya artinya memukul, arti dasarnya memukul. Tapi bisa juga diartikan darabtum itu melakukan perjalanan. Kenapa? Karena kakinya memukul bumi. Jadi apabila kamu melakukan perjalanan di jalan Allah, atau apabila kamu berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka verifikasi, maka kamu harus memastikan objek yang kamu bunuh itu harus dipastikan betul-betul kuwi wong kafir apa dudu. Fatabayyanu, maka perjelaslah kalian, lakukan verifikasilah kalian, ojo serampangan, ojo ngawur niku. Fatabayyanu, atau lakukanlah klarifikasi. Wala taqulu liman alqa, janganlah kamu mengatakan liman kepada orang alqa ilaikumus salama, yang bertemu kepada kamu dengan mengucapkan salam. Jangan mengatakan apa? Lasta mu'minan, kamu tidak beriman. Tabtaguna ardhal hayati dunya, karena kamu menginginkan, karena kamu bernafsu untuk menguasai harta benda dunia atau bagian dari kehidupan dunia. Ketahuilah fa indallahi, sesungguhnya di sisi Allah, maghanimu katsiratun, ghanimah yang sangat banyak di sisi Allah. Niki Pak, peringatan bagi pasukan yang jihad di jalan Allah. Ojo sembarangan mateni karena mau menguasai ghanimah. Niku bahaya nih. Niki Allah menyampaikan sisi gelap, ya, sisi gelap. Jadi wong niku kemarin disampaikan ya, jihad sing paling dhuwur niku perang. Bahkan wingi kula sampaiane waktu ngaji fikih, jadi wong kafir nyerang wong Islam iku asline Gusti Allah arep ngewehi hadiah. Asline ngono. Diwehi hadiah sama ngamuk-ngamuk ya.
ora usah ngamuk. Jikuken hadiahe kuwi ngono lho. Ngoten. Lah niku cuma nggih cuma padha mawon. Cuma kalau ada orang dia sudah mengatakan saya beriman, begitu wis dipeting, ujug-ujug syahadat, dipeting ujug-ujug ngucapne assalamualaikum, ini aslinya, ilaikumussalam. Jadi mengatakan kepada kamu assalam, ya assalamualaikum. Terus kamu mengatakan lasta mu'mina, kamu ora beriman iku, bujuki kon. Padahal belum melakukan verifikasi. Karena apa? Tabdaguna aradul hayatid dunya, berambisi untuk menguasai harta ghanimah. Dan ini Pak, memang sisi gelapnya seperti ini nggih. Makanya hati-hati betul. Dan ketahuilah di sisi Allah itu ghanimah jauh lebih banyak nanti di akhirat. Makanya tingkatane wong sing wis wani perang mawon, Pak. Niki lho. Nah, wong wani perang iki imane lah ya wis nata. Pun nak kenaan penyakit dunia, cinta dunia tumbang, Pak. Makanya Imam Ghazali dawuhe ngoten, Pak. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Pangkal mula kesalahan, dosa, maksiat niku nggih karena cinta dunia. Makanya Pak, gimana tidak menggiurkan loh Pak kalau orang berperang di jalan Allah itu. Wong kafir Pak, dia perang, dia membawa harta, ketika dibunuh maka harta itu haknya siapa Pak? Haknya yang membunuh, harta yang melekat di tubuhnya orang yang berperang. Itu haknya yang mengeksekusi. Ngoten Pak. Lah mengke harta yang lain Pak, yang hasil penaklukan nanti dibagi sendiri. Insyaallah nanti kalau ngaji fikih dum-dumane seperti apa nanti akan dijelaskan di waktu ngaji fikih. Ya. Lah itu Pak, orang yang mengeksekusi itu berhak atas harta yang melekat di dalam tubuhnya orang kafir itu. Kayak wong biyen Pak, kadang nak perang niku bondone digawa kabeh Pak. Uang dinar dibawa Pak. Zaman dulu begitu. Makanya Gusti Allah pun pesen niki Pak. Nak perang niku fa indallahi maghanimu katsiratun. Ketahuilah ghanimah di sisi Allah itu jauh lebih banyak. Kok sampean milik karo ngoten. Iki juga peringatan Pak. Wong tingkatane iman setinggi itu wani berjihad di jalan Allah, wani perang karo wong kafir pun ya ana kejadian Pak. Isik kena jenenge penyakit cinta dunia. Apa meneh awake dhewe lah ngono maksudnya. Sapa sing kebal iki pun kula sampeni ana ta wong kebal karena penyakit cinta dunia, mboten enten wong kebal Pak. Masyaallah ya men sewu Pak, nak kiai niki lho ora enak apa-apane daripada mujahid sing wani perang ning gone menghadap. Ora enak apa-apane. Nah, si kiai nggih kena jenenge penyakit cinta dunia niki. Apa meneh kaya awak dhewe. Tapi ngeten iki nggih aja dijadekno dalil mari ngono ya wis. Nah nek cinta dunia wajar, ora wajar, kurang ajar aja ngeten iki nggih. Mulane awake dhewe niku sama-sama latih Pak diri kita
pun aja kena penyakit niku. Lah ngoten niku memang dilatih, Pak. Nek mboten dilatih mboten saged. Nggih, dilatih. Makanya dilatih wingi Ustaz Acep nyone dilatih sedekah, dilatih infak, dilatih pun berusaha membantu orang lain ya. Niku wonten, Pak. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Demikian juga kamu ya, min qablu, sebelum kamu dahulu Allah juga telah memberikan karunia ke atas kalian. Fatabayyanu, maka lakukanlah klarifikasi ya. Ini pengalaman yang lalu menjadi pelajaran bagi kamu. Orang-orang yang dahulu ada juga yang seperti itu, jadikanlah pelajaran. Nak wong niku perangi itu semata-mata karena Allah, blas tidak ada keinginan dunia. Famanallahu alaikum, Allah juga telah mengaruniakan nikmat yang banyak kepada kalian. Gak usah khawatir, gak usah berambisi terhadap harta. Mulane niku wae. Iki sore Ustaz Acep napa zaman Sayyidina Umar kabeh dibayar ya. Sing resi masjid dibayar, sing nata sop dibayar, kabeh dibayar. Napa Pak? Bukan hanya infaknya orang beriman banyak, Pak. Saat itu banyak negeri yang ditaklukkan. Bayangno Pak, Romawi imperium sedemikian besar itu ditaklukkan. Ya, niku di dalam riwayat Pak, ngedum emas niku karo pecok. Karo pecok Pak. Niku ngedum emas niku. Terus napa mahkotane Raja Romawi ini diuncalno Pak. Padahal itu batu kristal, emas, kemudian ditempeli dengan batu-batu kristal. Loh, seperti itu Pak. Makanya nggih, nek membayar marbot. Masyaallah Pak. Pun Niki innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, khabira, maha meneliti, maha melihat, maha menyaksikan, maha meneliti. Jangankan apa yang diperbuat, yang terbersit di dalam hati Allah maha tahu. Makanya hati-hati, ini termasuk cluenya Pak. Ben awake dhewe niku tidak ada penyakit cinta dunia. Resepe niki Pak, Allah maha tahu. Niki dihadirkan kemana saja, kapan saja. Termasuk cinta dunia ya, bukan namung duit Pak. Ingin pun disampaikan nih, cinta dunia ini termasuk ya, di dalamnya ada harta, tahta ya wanita ya Toyota. Jadi ini jadi niku Pak. Niku Masya Allah. Makanya resepnya niku Pak. Ana wong wedok kan nggih ngoten Pak, wanita. Arep ngelirik eling kok Allah Maha tahu. Ngono lah. Engko gak sida. Lirik. Apa tambah nemen? Nah niku makane pokoke ajeng napa-napa eling kok Allah Maha tahu. Niku temen. Niki termasuk resepe di penghujung ayat. Terhadap niki azabun nuzulih,
Di antaranya qala Imam Ahmad hadatsani Yahya bin Abu Bakir wa khalafa banil Walid wa Husain bin Muhammad qalu ila akhirih. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qol marra rajulun min Bani Salim bin Nafarin bin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'al ghaniman falahu ghaniman lahu fasallama alaihim faqalu la yaslim alaina illa apa ini liyata'awwadza minna fa'amidu ilaihi faqataluhu wa atau bi ghanimihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih. Niki Pak, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah berjalan seorang laki-laki dari Bani Salim sendirian, ya, dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi seorang laki-laki berjalan dari Bani Salim sendirian melewati sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghitung ghanimah, ya, sedang memilah-milah ghanimah, mengelompokkan ghanimah. Kemudian lelaki tadi mengucapkan salam kepada sahabat tadi. Maka sahabat tadi lah mengatakan, kamu la yuslim alaina illa lita'awadza minna. Jadi kamu mengucapkan salam itu tidaklah mengucapkan salam kecuali supaya terhindar dari kami. Itu kamu pura-pura ngucapno salam iku ben gak diambil ghanimahnya. Artinya ini perang baru selesai, Pak. Perang baru selesai, ada orang lewat mengucapkan salam, sahabat menuduh dia bahwa dia itu termasuk orang kafir, mengucapkan salam itu sebagai topeng ben dia selamat. Akhirnya apa, Pak? Fa'amadu ilaihi faqataluhu. Akhirnya dibunuhlah orang itu tadi. Fa'atau, maka sahabat tadi datang kepada Nabi dengan membawa ghanimah. Maka fanazalat hadhil ayat, gara-gara inilah turun ayat ini. Jadi orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu mengatakan bukan beriman, padahal kamu maksudnya kamu pengen nambah ghanimah. Ini ditegur oleh Allah. Niki salah satu asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi warawahu al-Hakim min tariqin Abdullah bin Musa an Israil bihi thumma qala sahihul isnad ila akhir. Ini walaupun ada sebagian yang riwayatnya ini ada yang kurang kuat begitu. Tapi di dalam riwayat yang lain ini enten niki waqad rawahu min tariqin Abdurrahman, faqad dari Abdurrahman, hanya dari Abdurrahman karena perawinya hanya satu. Wa dza khabar indana sahihun sanadin, kalau menurut Ibnu Katsir maka ini adalah sanadnya sahih. Niku ngoten terkait dengan kedudukan cerita tadi. Kemudian ada cerita yang lain. Qala Bukhari hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Sufyan an Amru bin Dinar an Atha an Ibni Abbas wala taqulu liman alqa ilaikum salam lastamuna. Qala Ibnu Abbas kana rajulun fi ghanimatin lahu falahiqahul muslimun faqala assalamu alaikum faqataluhu
Wa akhadha ghanimatuhu fa'anzalallahu bidzalika. Ini sama redaksinya dari Ibnu Abbas juga, bahwa wala taqulu liman alqa ilaikum salama lasta mu'minan. Ini Ibnu Abbas bercerita, dulu ada seorang laki-laki, dia membawa ghanimah, maka bertemu dengan orang-orang Islam, maka laki-laki tadi mengucapkan assalamualaikum. Lah ini ternyata dia sebetulnya orang Islam, dia nggak tahu dia pun bawa ghanimah, ya. Maka dia mengucapkan salam, fa'akhadhu ghanimatahu. Akhirnya mereka sahabat itu akhirnya mengambil ghanimahnya. Kalau tadi cerita yang pertama sahabat lagi ngitung ghanimah. Kalau cerita kedua, orang ini sebetulnya dia melewati teman-temannya yang lagi ngitung, dia sendiri membawa ghanimah. Nah, akhirnya begitu mengucapkan assalamualaikum ternyata justru dibunuh. Karena apa? Dia menyangka dia orang kafir karena melihat harta yang banyak yang dibawa oleh orang ini. Maka karena perkara itulah fa'anzalallahu fi dzalika, maka turunlah ayat wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Qala Ibnu Abbas aradud dunya tilka, yang dimaksud aradud dunya itu adalah ghanimah. Ibnu Abbas mengatakan begitu. Ini menguasai ghanimah. Lah niki Pak, Masya Allah Pak. Bahayane nak wong niku serakah. Wis di medan perang sudah dapat ghanimah, orang lain membawa ghanimah pun akhirnya dieksekusi padahal sama-sama muslimnya. Mulane niki hati-hati nggih. Masya Allah. Wa qara Ibnu Abbas as-salama niki pun ila akhirih. Niki cerita lagi an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas, dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas, qala laqiqal muslimin rajulan fi ghanimatin lahu faqala assalamualaikum faqataluhu wa aqadha ghanimatahu. Ini juga menurut Ibnu Abbas lewat jalur Atha bin Yasar pun demikian, ada seorang laki-laki lewat kepada orang-orang Islam padahal laki-laki tadi ya, sedang membawa ghanimah. Maka laki-laki tadi mengucapkan assalamualaikum, tapi justru orang-orang Islam itu membunuh dia karena dia ingin menguasai harta dengan dalih, yaitu tadi dia mengucapkan salamnya mengelabui supaya dia aman, supaya dia selamat. Akhirnya dibunuh terus diambil ghanimahnya. Karena itulah turun ayat ini. Di dalam riwayat yang lain ini niki dari Sufyan bin Uyainah waqat niki dari Sufyan bin Uyainah ana akhahu fazaron hajiron ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an amir abihi bi islamihim wa islama qaumahum falaki walakiyatu sariyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi umayyatil laili wa kana qad qala lahum innahu muslim falam yaqbalu minhu faqataluhu faqala abuhu faqatimat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfa dinarin wa diyatun akharu wa sayaroni fanazala qalu ta'ala. Niki dalam riwayat yang lain Pak, niki sesungguhnya saudaranya anak akhahu Fazar, saudaranya Sofyan itu namanya Fazar. Dia hijrah, artinya pergi menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah ayahnya. Jadi ada seorang namanya Fazar berangkat mau menjumpai Nabi atas perintah ayahnya untuk menginformasikan bahwa ayahnya telah masuk Islam, demikian juga kaumnya telah masuk Islam. Di tengah perjalanan
ternyata jumpa dengan tentaranya Rasulullah SAW di kegelapan malam pada waktu itu. Maka begitu ketemu tentaranya sahabat, laki-laki Fazar tadi langsung mengucapkan salam kepada tentara itu tadi. Tapi ternyata salamnya itu tidak diterima oleh tentaranya Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Dia tambah dibunuh. Maka begitu tahu dibunuh, ayahnya yang ngutus tadi, ayahnya Fazar tadi langsung lapor berangkat menuju Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW langsung fa'atoni alfa dinarin. Akhirnya Rasulullah memberi kepada ayahnya tadi 1000 dinar, wadiyatun ukhra, dan juga diat yang lain. Niki Pak, Nabi itu tanggung jawab. Kalau pasukan yang dikirim salah di dalam membunuh, maka Nabi pun konsekuen. Akhirnya orang tadi akhirnya diberi diat sebanyak 1000 dinar. Masya Allah. Gara-gara ini maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah ila akhirih. Niki ngoten Pak. Pun niki banyak cerita nggih di dalam riwayat ini, mungkin tidak saya baca semua. Jadi kurang lebihnya ceritanya sama seperti itu. Bahkan ada yang kasus yang lain seperti itu, orang tadi ngeyel, bukan ngeyel ya, dia menyampaikan pada Nabi dia itu nipu, dia itu bohong gitu. Padahal aslinya dia sendiri pengen menguasai harta. Maka Nabi marah kepada orang itu tadi. Nah, cerita-cerita. Jadi ini faja'a mulhim, namanya mulhim. Fajalasa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastaghfiru lahu wa qala Rasulullah ghafara lak. Niki Pak. Jadi dia pun akhirnya duduk di samping Nabi setelah membunuh orang yang telah mengucapkan salam. Karena dia ingin menguasai harta, dia duduk di dekat Nabi kemudian memohon ampun. Maka Nabi berkata, tidak ada pengampunan Allah bagimu. Ini Nabi murka saat itu, karena memang orang ini memang sengaja, namanya mulhim. Akhirnya Nabi mengatakan tidak ada ampun bagi kamu. Faqama wa huwa yaltaqitumuhu bi baratihi. Maka dia pun berdiri dengan berlinangan air mata sampai membasahi bajunya. Fama madar lau sab'ata hatta mata wa tufi wa dafnuhu falafadatul ard faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika qala innal ardha ma taqbalu huwa syarrun min sahibikum walakin Allah arada ayu azzakum ya. Tsumma tarahu baina sadafai jabalin wa alqa alaihi al-hajar fanazal ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi ila akhirih. Akhirnya Pak, ini tadi ternyata setelah kira-kira 1 minggu orang tadi mati. Begitu mati dia dikebumikan, ternyata buminya menolak. Ya, buminya menolak. Artinya apa? Dikubur itu keluar lagi dari kubur, dikubur keluar lagi. Akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, sebetulnya bumi menolak dia. Huwa syarrun, karena dosa-dosa dia, karena keburukan dia. Min sahibikum, terhadap saudara kalian. Walakin Allah aradu ayyu'idzakum. Niki. Innal ardha taqbalu man huwa syarrun min sahibikum. Niki maksudnya gini. Fa dzakaru dzalika lahu faqala. Sesungguhnya
Ini orang-orang mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, ada orang yang lebih jahat dari dia, bumi pun nerima gitu. Kenapa ini kesalahan ini saja kok bumi tidak mau menerima? Maka Nabi mengatakan, walakin Allah arada ayyu'adzakum, sesungguhnya Allah hendak memberi peringatan keras kepada kalian supaya kamu lebih berhati-hati atas kejadian ini. Akhirnya sumatorohu baina sodafai jabal, akhirnya orang tadi dibuang di antara dua bukit, Pak, di lembah. Kemudian walqa alil hajaro, akhirnya orang tadi tidak diuruk tanah tapi ditumpui batuan jenazahnya. Karena itulah turun ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ila akhirih niki. Makane nyun sewu panggih ngati-ngati niki kejadian zaman Nabi ngoten niku pun kita hati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim orang lain. Niku ngoten. Gara-gara napa? Niku wau penyakite mau menguasai harta. Akhirnya berbuat menghalalkan segala cara. Bahkan nyun sewu, hukum Islam pun dimanipulasi demi untuk kepentingan pribadi. Orang yang semacam ini hati-hati loh, dilepeh karo bumi nak zalimi nemen ngeten iki. Bumi tidak mau menerima dia. Ngoten mawon nggih. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang buruk semacam ini. Monggo Pak Dewi mendino tobat nyun ngapunten teng ngarsane Gusti Allah nggih. Karena terlalu banyak ya hal-hal perintah-perintah Allah yang tidak kita laksanakan, justru larangan Allah yang banyak yang kita langgar. Makanya kita mohon ampun kepada Allah. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan tunduk majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.